Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht menandai paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana dengan secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berbeda dengan KUHP lama, di mana korporasi tidak dapat melakukan kejahatan, asas societas delinquere non potest, atau hanya manusia sebagai naturlik person yang dapat dipidana. KUHP baru mengakui korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk, atas nama, atau memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Sebagai pembelajar hukum, mari bersama kita bahas termasuk kekhawatiran dari para pelaku usaha tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan berdampak terhadap iklim dunia usaha. Bersama saya, Ahmad Iqbal, mahasiswa PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya transformasi yang signifikan, salah satunya melalui pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengakuan ini menempatkan Indonesia sejajar dengan berbagai negara yang telah mengadopsi konsep corporate criminal liability sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan mampu menjawab kompleksitas kejahatan modern, khususnya tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi. Pembaruan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberlakuan KUHP baru menandai berakhirnya penggunaan kodifikasi hukum pidana peninggalan kolonial dan sekaligus menjadi simbol kemandirian Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional serta perkembangan masyarakat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam konsideran undang-undang tersebut, bahwa pembentukan KUHP nasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan KUHP baru tidak hanya merupakan pembaruan terhadap norma pidana, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai, identitas, dan karakter bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu hukum pidana pada hakikatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan peradaban, serta nilai-nilai yang hidup dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai semata-mata instrumen represif untuk menjatuhkan sanksi, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial. 5 faktor perkembangan ilmu hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya hukum pidana tidak bebas dari asas perikemanusiaan yang bersumber dari hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, hukum pidana harus mengandung unsur peradaban manusia yang semakin maju, baik pada tingkat pembentukan maupun dampaknya. Pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada sistem yang lebih berkeadilan, proporsional, berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga, hukum pidana sebagai sebuah alat rekayasa sosial, tool of social engineering, sebagai alat rekayasa sosial yang menumbuhkan kesejahteraan bersama selain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum pidana juga harus mengandalkan kepada tidak hanya hukum, tapi juga berlandaskan kepada moral, etika, agama, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat
sehingga hukum pidana harus terbangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan norma hukum dengan nilai-nilai moral sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, hukum pidana harus mampu memanusiakan manusia, humanizing the law. Hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan pembalasan atau retributive justice, tapi juga harus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan untuk memulihkan hubungan sosial serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwasanya korporasi resmi diakui sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi atas tindak pidana yang dilakukan untuk atas nama atau demi kepentingan korporasi tersebut. Pasal-pasal yang mengatur pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut. 1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tercantum dalam pasal 45. Tindak pidana dan kriteria tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi terdapat pada pasal 46 dan 47. Jenis pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat pada pasal 48. Pertanggungjawaban pengurus terdapat pada pasal 49. Alasan pembenar dan alasan pemaaf terdapat pada pasal 50. Pidana dan pidana tambahan terhadap korporasi terdapat pada pasal 118 hingga 124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Di tengah kegembiraan bahwasanya telah hadir hukum pidana yang tercemin melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang lahir dari jiwa dan semangat yang hadir dalam bangsa Indonesia, timbul kekhawatiran dunia usaha bahwasanya ekspansi rejim pertanggungjawaban pidana korporasi membawa konsekuensi berupa meningkatnya kecemasan atau legal anxiety di kalangan pelaku usaha, meningkatnya resiko hukum, increase legal risk, yaitu bertambahnya kemungkinan korporasi dan pengurusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan atau tindakan yang diambil dalam menjalankan kegiatan usaha, terutama apabila batas antara pelanggaran administratif, perdana, dan pidana dan perdata tidak dirumuskan secara jelas. Kriminalisasi terhadap aktivitas bisnis yang sah, criminalization of legitimate business activities. Ketika keputusan bisnis yang pada dasarnya merupakan praktik komersial yang wajar berpotensi ditafsirkan sebagai perbuatan pidana karena dianggap memenuhi unsur kesalahan koperasi, mens rea, meskipun keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional dan dengan etikat baik. Timbulnya efek jera, chilling effect, yaitu keadaan ketika direksi, komisaris, maupun manajemen perusahaan menjadi selalu berhati-hati atau enggan mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan mengandung resiko ekonomi karena khawatir akan konsekuensi pidana akan dapat menghambat dan mengurangi daya saing perusahaan. Terjadinya kriminalisasi yang berlebihan, over criminalization, yaitu kecenderungan memperluas penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran yang pada hakikatnya lebih dapat dan tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif, perdata, ataupun sanksi disipliner. Sebagai penutup, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pedoman penegakan hukum yang jelas serta penafsiran yang konsisten terhadap ketentuan mengenai korporasi. Penegakan hukum terhadap korporasi tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan membebankan setiap perbuatan individu kepada badan hukum, melainkan harus didasarkan pada pembuktian keterkaitan antara pembuatan tersebut dengan kepentingan korporasi, kewenangan pelaku dalam struktur organisasi, adanya manfaat atau kebijakan korporasi yang melatar belakanginya,
serta bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi atau corporate compliance, prinsip akuntabilitas korporasi, accountability, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi agar hukum pidana tidak berisiko kehilangan ruhnya sebagai ultimum remedium sesuai dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, tetapi mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan terhadap kegiatan usaha yang bertikat baik menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa regulasi serta terciptanya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif sehingga tujuan hukum untuk dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai. Gustav Radbot. Sekian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penafsiran ilmu dan penyampaian. Semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.